Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah online Gemah Misi Kasih saat ini. Teman-teman yang ada di Hong Kong, juga yang ada di Makau, bahkan yang ada di Indonesia, dan di mana saja yang sedang menjangkau siaran ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita mulai. Oleh karena pertolongan Roh Kudus sehingga kita boleh melewati minggu yang sudah berlalu dan kita boleh ada lagi sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau datang di altarnya, kita mau menyembah Dia. Mari kita buka ibadah kita saat ini, kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini menjadi hari yang spesial di mana gereja Tuhan di seluruh dunia dapat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Untuk itu mari kita masuk dalam ibadah kita. Kita masuk dalam fotum dan salam. Ibadah pada saat ini dalam rangka hari pencurahan Roh Kudus. Ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena pertolongan Roh Kudus, kita dapat mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup bersama Tuhan tiap-tiap hari. Untuk itu mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua gereja memperingati Hari Pentakosta. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati setiap orang yang percaya, memberkati gereja-gereja yang ada. Untuk itu mari kita mau katakan, Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami, ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah
dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 143. Saya ambil ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Mazmur 143 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sungguh hebat, ajaib perkasa perbuatan Tuhan. Kita tak perlu takut karena Dia beserta kita. Kita tidak perlu bimbang karena roh-Nya ada di dalam kita. Dia selalu menghibur kita. Untuk itu, mari kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Shalom, kita bertemu kembali saudara dalam hari yang spesial ini di mana gereja-gereja Tuhan merayakan hari Pentakosta. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini lagi. Tuhan nolong kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan akan peristiwa besar yang Allah nyatakan kepada dunia. Dan biarlah kami ditolong oleh Tuhan, bukan hanya memahaminya, tetapi kami juga digerakkan oleh Tuhan. Bagaimana kami juga ikut bersama-sama melaksanakan akan kehendak Allah bagi dunia ini untuk memberitakan kasih-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang sangat spesial, peristiwa yang sangat besar, karena ini merupakan cara kerja Allah yang luar biasa sesudah Yesus naik ke surga. Pentakosta artinya adalah hari ke-50 sesudah dan dihitung sesudah kebangkitan Yesus. Hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus. Penta artinya 50. Dan peristiwa yang terjadi satu kali itu merupakan peristiwa di mana Allah menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah umatnya sesudah Yesus naik ke surga. Maka Allah hadir di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kalau kita mau merenungkan karya Allah kepada kita umat manusia. Dalam perjanjian lama umat Tuhan dituntun melalui para hamba-hamba Tuhan, para nabi. Allah berbicara melalui para nabi. Lalu Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus, berada di antara kita semua, di antara manusia. Yesus ada di antara manusia secara fisik. Sesudah dia naik ke surga, maka dia berjanji, dia tidak meninggalkan murid-murid sendiri. Murid-murid akan digenapi, murid-murid akan menerima atau akan disertai, ya, Roh Allah, Roh kebenaran akan diberikan menyertai murid-murid. Karena itu, peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan dari apa yang Yesus sudah sampaikan saat sebelum dia naik ke surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa atau kepada siapa, ya? Kepada siapa Roh Kudus Allah dicurahkan saat peristiwa Pentakosta itu terjadi? Kita belajar bersama. Dituliskan dalam ayat 1. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah. Mereka inilah yang mengalami. Orang percaya yang saat itu berkumpul, mereka mengalami bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Memang dalam bagian ini, dalam teks ini secara keseluruhan, kita melihat selanjutnya dalam ayat kelima ada disebutkan di sana orang Yahudi yang saleh. Kemudian dalam ayat yang ke-13
ada kata disebutkan tetapi orang lain, ya. Jadi selain orang Yahudi juga ada di situ. Nah, tetapi yang disebutkan peristiwa yang diceritakan di mana peristiwa Roh Kudus memenuhi, itulah orang percaya yang saat itu dikatakan berkumpul di suatu tempat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Ini peristiwa yang sangat spesial. Tempatnya tidak disebutkan namanya, tetapi yang jelas disebutkan di sana adalah orang percaya yang berkumpul. Ya, kita ingat bagaimana Yesus juga berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem menunggu penggenapan janji Allah. Tentu murid-murid juga mengalami hal ini pada waktu itu. Murid-murid ada di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat pencurahan Roh Kudus terjadi kepada mereka yang percaya, yang saat itu berkumpul. Kalau Allah berbuat, kalau Allah melakukan sesuatu, selalu ada tujuannya. Kepada siapa atau untuk apa, selalu ada tujuannya. Tidak mungkin sesuatu terjadi begitu saja. Karena itu kita perlu memahami untuk apa Roh Kudus dicurahkan. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Yang jelas kita tahu bersama bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan dari janji Allah. Peristiwa Roh Kudus terjadi sebagai penggenapan dari janji Allah. Bahwa murid-murid tidak ditinggalkan sendirian. Bukankah Allah, Yesus sudah mengatakan hal itu? Aku akan pergi, tetapi Roh Penolong akan datang. Dan saudara, inilah yang dimaksudkan. Roh Kudus akan datang. Dia menyertai murid-murid. Bagaimana kita memahami hal ini? Bahwa inilah bentuk penyertaan Allah pada umatnya. Inilah bentuk penyertaan Allah pada umatnya sesudah Yesus naik ke sorga. Inilah cara kehadiran Allah di tengah-tengah manusia setelah Yesus naik ke sorga. Inilah kebenaran yang Yesus katakan bahwa Roh Penolong akan datang, ya, dan murid-murid tidak sendirian. Pada murid-murid pada waktu itu, peristiwa pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji di mana mereka dilengkapi sebelum mereka pergi. Mereka dilengkapi karena mereka akan pergi untuk menyaksikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan dikatakan mereka akan dilengkapi dengan kuasa untuk mengadakan mujizat, untuk mengajar, dan sebagainya. Dan memang kalau kita melihat hal yang besar terjadi, saudara. Sesudah peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita melihat bagaimana murid-murid dipakai secara luar biasa. Kita melihat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa Roh Kudus, ya, diberikan. Roh itu membangkitkan keberanian. Petrus, sesudah peristiwa Pentakosta, Petrus menjadi orang yang berani. Orang yang berani memberitakan tentang Yesus. Kita melihat di dalam pasal 2, mulai dari ayat 22, ketika dia menegur orang yang menyatakan mabuk oleh anggur asam itu. Selanjutnya dia menguraikan. Sesudah dia menguraikan dalam ayat 14 sampai ayat 21, maka mulai dari ayat 22 sampai ayat ke-36, kita melihat bagaimana dengan segala karunia, dengan segala keberanian, dia menyatakan siapa Yesus yang dianiaya, siapa Yesus yang disalibkan. Sesungguhnya dialah Tuhan dan Kristus.
Disebutkan di dalam ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, inilah yang dimaksudkan bahwa Roh Kudus diberikan melengkapi mereka di dalam memberitakan firman Allah, dalam memberitakan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dan kita melihat Roh Kudus juga bekerja menggenapi peristiwa Pentakosta ini, menggenapi apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 itu, bahwa kalau Roh itu datang, maka dikatakan Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Saudara, perhatikan, sesudah peristiwa Pentakosta, di mana Petrus memberitakan berita kebenaran, maka kita melihat bagaimana orang-orang terbuka, orang-orang memahami, orang-orang yang mendengar Injil itu menginsafi akan dosa mereka. Mereka melihat apa yang dinyatakan itu kebenaran, dan mereka memberi diri mereka. Itu disebutkan kelanjutan dari cerita tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maka jawab Petrus, dikatakan dalam ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Bapak Ibu perhatikan, mari kita memperhatikan. Dengan berani dia menyatakan, bertobatlah. Ini yang dimaksudkan. Dia pergi memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah. Beri dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebagai akibat dari pencurahan Roh Kudus, bahwa orang yang mendengar berita itu pun diberi pengertian. Roh itu bekerja dalam diri orang yang mendengar berita, menginsafi akan perilakunya yang salah, dan dikatakan menikmati atau mempercayai kebenaran yang disampaikan, mengambil langkah bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, digenapi apa yang Yesus nyatakan, digenapi dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus ini. Melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, di mana murid-murid dilengkapi, digenapi, mereka pergi, mereka memberitakan Injil, mujizat terjadi, orang lumpuh berjalan. Itu disebutkan dalam pasal selanjutnya, dalam pasal yang ketiga, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Apa yang diceritakan dalam kelanjutan dari peristiwa Pentakosta itu merupakan penggenapan dari semua yang Yesus sudah katakan sebelum dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Setiap Yesus berkata-kata pasti digenapi. Perkataannya ya dan amin. Perkataan yang berkuasa. Perkataan yang selalu dipenuhi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang terjadi tentu sesudah peristiwa Pentakosta ini. Dan salah satu juga, peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan janji sebagaimana yang dikutip oleh dalam khotbah Petrus dalam pasal 2 mulai dari ayatnya saya bacakan mulai ayat ke-16, di mana dikatakan waktu dia menegur orang-orang itu, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Ya, jadi Petrus
mengutip ayat ini merupakan menjelaskan bahwa apa yang terjadi itu merupakan penggenapan dari nubuatan yang Allah sudah sampaikan melalui Nabi Yoel. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai ayat 32. Di mana di sana dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak cucumu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sungguh peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan dari nubuatan ini. Dan boleh dikatakan permulaan dari sekian banyak nubuatan yang disebutkan. Di antaranya adalah Roh Allah dicurahkan di muka bumi. Roh Allah dicurahkan kepada manusia. Kepada manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menggenapi setiap hal yang Dia telah sampaikan. Dan hal-hal yang belum pasti akan terjadi dalam waktu-waktu di depan ini. Kita akan melihat setiap hal yang dinubuatkan pasti akan terjadi. Ada banyak peristiwa yang kita tidak bisa pahami, tetapi kita belajar dari setiap kebenaran bahwa segala sesuatu telah dituliskan dalam firman-Nya. Satu persatu peristiwa merupakan penggenapan dari setiap janji Allah. Sebagai orang percaya, sepatutnya kita terus belajar, kita terus melihat semua peristiwa dalam terang firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi, Allah sudah katakan di dalam firman-Nya. Karena itu, saya mau katakan bahwa hampir semua janji Yesus telah digenapi dalam arti apa yang Dia pernah katakan kepada murid-murid. Satu yang kita nantikan, itulah di mana Dia berjanji Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat Dia terangkat ke surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan peristiwa Pentakosta ini dengan mempelajari hal-hal yang penting di dalamnya. Apa yang kita pelajari dalam memperingati peristiwa ini? Yang pertama, kita kembali diteguhkan karena sungguh Allah tidak membiarkan kita sendirian. Yesus yang sudah mengatakan Dia akan mencurahkan roh kebenaran, roh penghibur, itu sudah digenapi dalam peristiwa Pentakosta. Dan bagi kita yang percaya, kita akan mengalami kebenaran itu senantiasa. Bagaimana kita mengalami, kita tidak ditinggalkan sendirian, tetapi sungguh nyata Dia menyertai kita di dalam Roh Kudus-Nya. Yang berikut menjadi pelajaran penting, bahwa Yesus tidak tinggalkan kita sendirian. Itu sangat nyata juga dalam pelayanan hamba-hambanya. Dengan Roh Kudus, Dia melengkapi kita dalam pelayanan yang Dia percayakan kepada kita. Kuasa itu tetap nyata. Kuasanya tetap nyata bagi kita yang percaya. Mujizatnya
tetap terjadi sampai pada hari ini, bahkan sampai dia datang kembali. Semua yang dia sebutkan sebagai perlengkapan bagi murid-muridnya, sebagai perlengkapan bagi para pelayannya, itu dia nyatakan juga bagi gereja Tuhan, bagi hamba-hambanya sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita berikan diri kita kepada Tuhan. Kita mau melakukan kehendak-Nya. Karena bagi kita yang percaya, bagi kita yang melakukan kehendak-Nya, penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus-Nya sangat nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam memperingati akan hari pencurahan Roh Kudus ini, kami kembali dihiburkan, kami kembali dikuatkan. Kami sungguh meyakini penyertaan Allah yang sangat nyata di dalam hidup orang-orang kepunyaannya, di dalam hidup orang percaya. Terima kasih Tuhan. Penghiburan-Mu setiap saat ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu juga, kuasa-Mu nyata bagi gereja-gereja-Mu yang memberitakan berita Injil-Mu, yang menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kami sungguh bersyukur. Kami memuji Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan diri kami untuk terus ditolong oleh Tuhan menjadi pemberita kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua gereja-Mu dalam memperingati akan peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, supaya kami kembali dimotivasi, kami kembali dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan iringi pujian. Pujian ini sekaligus akan menutup ibadah kita. Biarlah hari-hari hidup kita terus ada dalam tuntunan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus memegang hidup kita. Mari kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setia
Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita akan masuk dalam doa. Kita bawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mendengar dan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan kasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk merayakan hari pencurahan Roh Kudus dan firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami untuk memahami akan Roh Kudus yang telah dicurahkan untuk memperlengkapi orang percaya, gereja Tuhan dan kami untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak, terima kasih pada kesempatan kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Kencanawati dalam pelayanan di Filipina. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-Mu di dalam pelayanan untuk mencapai suku Bajau, supaya mereka boleh dibawa untuk sungguh-sungguh mengenal dan percaya Tuhan. Kami doakan juga untuk Provinsi Jawa Timur pada saat ini. Kami doakan untuk pemerintah daerah, baik tingkat gubernur, sampai kepada semua masyarakat yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan terlebih daripada itu kami doakan untuk gereja Tuhan, orang percaya yang ada di wilayah Jawa Timur, supaya dijaga, dilindungi, dan dipelihara Tuhan. Terlebih daripada itu kami rindu supaya lebih banyak orang Jawa Timur yang boleh datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan untuk pemerintah Indonesia saat ini di dalam menghadapi baik situasi COVID yang juga makin ada dan masih ada sampai saat ini. Kami doakan untuk pemerintah dalam usaha untuk memutus penyebaran, memutus rantai untuk penyebaran COVID ini dengan penekanan protokol kesehatan dan juga berbagai peraturan diberikan supaya masyarakat Indonesia dapat sedia menaatinya sehingga penyakit ini dapat segera reda. Kami doakan untuk tenaga medis yang juga bekerja supaya Tuhan tolong mereka. Juga untuk ekonomi negara kami supaya Tuhan tetap pulihkan walaupun menghadapi COVID-19 ini. Kami doakan juga untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia, umat Tuhan, orang percaya yang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Untuk pemerintah Hong Kong saat ini, baik untuk pemerintah dan juga gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, kami doakan supaya Tuhan memberkati, khususnya dalam beberapa minggu ini terjadi lebih ada kebaikan. Kami juga doakan supaya Tuhan tolong supaya penyakit ini semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua masyarakat yang ada di Hong Kong. Kami doakan Tuhan berkati. Untuk pelayanan kami di Hong Kong dan di Macau, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Khususnya untuk di Macau, walaupun kami tidak sempat mengunjungi mereka, tapi kiranya Tuhan tetap menolong, menguatkan mereka. Beri mereka dalam persekutuan yang utuh dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk pelayanan YPP di Batu. Kami doakan supaya Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara-negara dalam menghadapi COVID ini, baik untuk India, juga untuk Malaysia, Jepang, dan juga di Amerika Latin, negara-negara yang cukup parah, juga Amerika. Kami doakan supaya Tuhan memberkati pemerintah di negara ini, juga umat Tuhan yang ada di sana, supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Juga terjadi beberapa pertikaian di antara negara-negara, baik yang ada di Myanmar ataupun juga yang ada di Israel. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Engkau sendirian dapat menyelesaikannya. Kami doakan untuk umat pilihan Tuhan supaya Tuhan memberkati bangsa ini, sehingga ada penginjilan di antara bangsa Israel dan banyak orang di Israel boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapak. Kebutuhan pelayanan kami tiap bulan kami doakan supaya Tuhan memberkati dan Tuhan mencukupinya. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat, orang tua yang tidak bisa hadir, Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka. Jamah sembuhkan mereka yang sakit, yang badan tidak enak. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Juga persembahan hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam kehidupan tiap-tiap pribadi, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Akhirnya kami atas nama GMK yang mengucapkan selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, Hari Pentakosta, dan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.